Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya April Yuneli Putri dengan NIM 23129153 dari Seksi 23BB06. Kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian yang terdapat dalam sebuah jurnal untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah penulisan karya ilmiah dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Yanti Fitria, MPD, dan Ibu Inggria Karisma, MPD. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan jurnal yang saya pilih yaitu dengan judul Pendagogik Jurnal Pendidikan. Nah, di dalam jurnal ini terdapat bagian-bagian yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah bagian rumah atau homepage. Pada halaman ini, pengunjung langsung disajikan informasi dari inti jurnal. Fokus utama dari jurnal ini yaitu mengenai transformasi pendidikan yang mencakup investigasi tekstual dan lapangan di bidang kebijakan dan kepemimpinan pendidikan, teknologi pendidikan dan inovasi digital, desain kurikulum dan pembelajaran inovatif, profesionalisme guru dan transformasi tenaga kerja pendidikan, pendidikan dan kewirausahaan sosial, psikologi transformasi pendidikan, serta sosiologi dan filsafat transformasi pendidikan. Nah, dari hal tadi menunjukkan bahwa jurnal ini tidak hanya membahas teori, tetapi juga praktik dan inovasi pendidikan di berbagai konteks. Jurnal ini diterbitkan setiap 6 bulan atau 2 terbitan per tahun. Semua artikel yang akan diterbitkan pada jurnal ini akan ditinjau oleh para ahli sebelum diterima untuk diterbitkan. Nah, Pendagogik Jurnal Pendidikan diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia dengan PISSN 2354 sampai 7960 dan EISSN 2528 sampai 5793. Jurnal ini telah terindeks atau diakui oleh berbagai database ilmiah nasional dan internasional seperti yang pertama SINTA atau Science and Technology Index. Nah, jurnal ini sudah terindeks SINTA 1, di mana sistem indeks SINTA adalah sistem indeks dari Indonesia yang digunakan untuk menilai kualitas jurnal penulis dan institusi. Biasanya dipakai sebagai acuan akreditasi jurnal nasional. Yang kedua adalah DOAJ. DOAJ merupakan database internasional yang memuat jurnal open access atau aksesnya terbuka yang telah melalui seleksi kualitas tertentu. Yang ketiga adalah Crossref. Crossref merupakan lembaga yang mengelola DOI atau Digital Object Identifier, yaitu kode unik untuk mengidentifikasi artikel ilmiah agar mudah dilacak dan disitasi. Nah, yang keempat ada Garuda. Garuda merupakan portal milik pemerintah Indonesia yang mengindeks berbagai karya ilmiah nasional atau jurnal, proceeding, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang kelima adalah Google Scholar. Google Scholar merupakan mesin pencari khusus karya ilmiah yang membantu menemukan artikel, sitasi, dan profil penulis. Nah, Google Scholar ini yang paling sering kita gunakan biasanya adalah mencari artikel-artikel sebagai rujukan dalam penulisan makalah dan lainnya. Nah, yang keenam adalah ISU. ISU merupakan platform untuk menerbitkan dan membaca dokumen digital seperti jurnal atau majalah secara online. Nah, yang ketujuh adalah BRIN. BRIN merupakan lembaga riset nasional Indonesia yang juga mendukung publikasi dan pengindeksan karya ilmiah. Nah, yang terakhir diindeks oleh Dimension. Nah, Dimension ini merupakan database riset global yang menyediakan data publikasi, sitasi, hingga pendanaan penelitian. Nah, dari indeks-indeks tadi menunjukkan bahwa pendagogik jurnal pendidikan telah terdaftar dan diakui oleh database ilmiah sehingga kredibilitas dan visabilitasnya lebih tinggi. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai menu-menu navigasi yang terdapat dalam jurnal Pendagogik Jurnal Pendidikan. Nah, yang pertama tadi adanya homepage atau rumah. Nah, rumah atau homepage merupakan halaman awal yang menampilkan gambaran umum jurnal, edisi terbaru, isu, volume dengan mudah. Menu ini menjadi titik awal bagi pengguna untuk mengenal jurnal. Nah, yang selanjutnya ada navigasi tentang atau about. Nah, pada menu about ini berisi informasi lengkap tentang jurnal seperti kontak person, editorial, reviewer, fokus dan ruang lingkup, struktur pengelola jurnal, serta kebijakan publikasi. Di dalam about ini biasanya terdapat informasi mengenai tujuan jurnal dan bidang kajian yang diterima. Nah, selanjutnya ada navigasi login. Nah, login ini digunakan oleh pengguna atau penulis, editor, serta reviewer untuk masuk ke sistem atau membuat akun baru. Sistem ini berbasis OJS atau Open Journal System yang memungkinkan pengelolaan artikel secara online. Nah, selanjutnya ada daftar atau register.
Register ini digunakan untuk melakukan pendaftaran untuk kita bisa masuk ke dalam situs jurnal ini. Nah, selanjutnya ada navigasi mencari atau search. Nah, di bagian search ini memudahkan pengguna menemukan artikel tertentu berdasarkan kata kunci, nama penulis, atau judul artikel. Nah, bisa kita ketik di bagian ini, nanti akan muncul. Nah, di sini juga mereka sertakan tips-tips pencariannya. Nah, selanjutnya ada navigasi saat ini atau current. Nah, pada bagian current ini, menampilkan edisi terbaru jurnal yang sedang dipublikasikan. Pada menu ini, pengguna dapat melihat artikel-artikel terbaru secara lengkap. Nah, pada Pendagogik Jurnal Pendidikan, terdapat beberapa artikel baru dengan volume 12 nomor 2 tahun 2025 yang bisa kita lihat. Nah, selanjutnya ada navigasi arsip. Arsip ini berisi kumpulan semua edisi jurnal yang telah diterbitkan sebelumnya. Menu ini sangat penting untuk keperluan penelitian karena menyediakan akses ke artikel-artikel lama. Nah, di Pendagogik Jurnal Pendidikan ini sudah ada arsip semenjak tahun 2015. Nah, selanjutnya ada navigasi pengumuman. Nah, pengumuman ini berisi informasi resmi dari pengelola jurnal, seperti misalnya tentang call for papers, perubahan kebijakan, atau informasi penting lainnya. Nah, dalam Pendagogik Jurnal Pendidikan, pada saat ini mereka menampilkan pengumuman bahwa ingin mencari peninjau baru untuk jurnal mereka, atau sebagai reviewer. Nah, selain dari navigasi-navigasi utama tadi, juga ada menu-menu tambahan di sebelah kanan yang memberikan informasi untuk jurnal Pendagogik Jurnal Pendidikan ini. Nah, yang pertama ada fokus dan cakupan. Fokus atau scope. Pada bagian ini menjelaskan secara detail ruang lingkup jurnal, yaitu topik-topik apa saja yang dapat diterima untuk dipublikasikan. Ini penting bagi penulis agar mengetahui kesesuaian artikel dengan jurnal yang mereka ingin menerbitkan, dengan jurnal tempat mereka menerbitkan artikel. Nah, pada Pendagogik Jurnal Pendidikan ini, mereka berfokus pada transformasi pendidikan. Cakupan transformasi ini meliputi investigasi tekstual dan lapangan di bidang kebijakan dan kepemimpinan pendidikan, teknologi pendidikan dan inovasi digital, desain kurikulum dan pembelajaran inovatif, profesionalisme guru dan transformasi tenaga kerja pendidikan, pendidikan dan kewirausahaan sosial, psikologi transformasi pendidikan, serta sosiologi dan filsafat transformasi pendidikan. Selanjutnya ada menu tim editorial atau editorial team. Pada bagian ini, menampilkan susunan Dewan Editor yang bertanggung jawab terhadap proses publikasi jurnal. Pada Pendagogik Jurnal Pendidikan, terdapat 3 jenis tim, yaitu pemimpin redaksi, yaitu Bapak Akmal Mundiri yang berasal dari Universitas Nurul Jadid, Jawa Timur, Indonesia. Nah, Dewan Redaksi Penasehat yang berasal dari 9 negara. Yang pertama ada Turki, Argentina, Australia, Amerika Serikat, Pakistan, Mesir, Indonesia sendiri, Irak, Uganda, dan Uganda. Nah, adapun di dalam ini ada penasehat bahasa Inggrisnya, yaitu 2 orang yang berasal dari Indonesia sendiri. Ini membuktikan bahwa Indonesia banyak memiliki orang-orang hebat. Nah, selanjutnya ada bagian peninjau atau reviewer. Nah, pada bagian ini berisi daftar mitra bestari atau reviewer yang berperan dalam proses penilaian artikel. Keberadaan reviewer menunjukkan kredibilitas jurnal. Nah, pada Pendagogik Jurnal Pendidikan terdapat reviewer yang berasal dari 8 negara, yaitu Malaysia, Cina, Bahrain, Saudi Arabia, Indonesia, Fiji, Pakistan, dan Kenya. Selanjutnya kita masuk ke bagian kebijakan bagian. Nah, pada bagian ini menjelaskan bahwa jurnal dapat diakses secara publik, berindeks, dan ditinjau oleh rekan sejawat atau melalui proses peer review. Selanjutnya ada bagian proses peninjauan sejawat atau peer review process. Nah, pada bagian ini menjelaskan tahapan penilaian artikel, mulai dari pengiriman naskah, proses review, revisi, hingga keputusan publikasi. Pada Pendagogik Jurnal Pendidikan, artikel penelitian yang dikirimkan ke jurnal ini akan ditinjau oleh setidaknya 2 atau lebih peninjau ahli, lalu memberikan komentar ilmiah yang berharga untuk meningkatkan isi manuskrip. Nah, selanjutnya bagian kebijakan akses terbuka atau open access policy. Nah, bagian ini menjelaskan bahwa jurnal dapat diakses secara bebas oleh publik tanpa biaya. Pengguna diperbolehkan untuk membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke artikel teks lengkap dalam jurnal ini tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis. Nah, selanjutnya ada bagian pedoman penulisan atau author guidelines, yaitu menjelaskan syarat-syarat yang harus dipatuhi dalam penulisan sebuah artikel agar dapat diterbitkan di Pendagogik Jurnal Pendidikan. Pada
Pada Pedagogik Jurnal Pendidikan memiliki 16 syarat yang harus dipatuhi jika ingin menerbitkan naskah atau artikelnya ke dalam jurnal Pedagogik Jurnal Pendidikan. Yang pertama, artikel harus orisinal, bebas penelitian, belum pernah diterbitkan, dan tidak sedang dalam proses peninjauan untuk kemungkinan publikasi di jurnal lain. Maksudnya, jika ingin menerbitkan di Pedagogik Jurnal Pendidikan tidak boleh sebelumnya kita memasukkan di jurnal lainnya. Yang kedua, naskah tidak mengandung unsur plagiarisme. Yang ketiga, naskah yang diterima ditulis dalam bahasa Indonesia standar atau bahasa Inggris. Yang keempat, proses pengajuan dan penerbitan tidak dikenakan biaya tambahan. Yang kelima, artikel harus diketik dalam format Microsoft Document, font 11 book Antiqua, spasi setengah, ukuran kertas A4 dan berisi 5.000 sampai 6.500 kata. Judul manuskrip harus sesingkat mungkin dan harus mencerminkan isi manuskrip. Ketujuh, judul artikel tidak boleh lebih dari 14 kata. Yang kedelapan, nama penulis ditulis di bawah judul, diikuti oleh afiliasi penulis dan alamat email. Kesembilan, abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tidak boleh lebih dari 200 kata. Ditulis secara naratif. Yang ke-10, adanya kata kunci. Yang ke-11, nama lengkap penulis harus dicantumkan beserta institusi dan alamat emailnya. Yang ke-12, semua referensi harus mengikuti gaya apa sejauh mungkin. Yang ke-13, manuskrip yang telah ditulis sesuai dengan pedoman pedagogik jurnal pendidikan harus dikirimkan melalui sistem pengajuan online menggunakan Open Journal System atau OJS pada portal e-jurnal pedagogik jurnal pendidikan. Yang ke-14, pedoman dan tempat penulisan artikel manuskrip dapat diunduh di dalam jurnal pedagogik jurnal pendidikan. Yang ke-15, manuskrip penelitian yang autentik harus memuat beberapa aspek penting seperti subjudul sesuai urutan, yaitu judul artikel, nama penulis tanpa gelar, afiliasi penulis, email penulis, abstrak dan kata kunci, pendahuluan metode penelitian, temuan penelitian dan pembahasan, kesimpulan serta daftar pustaka. Manuskrip hasil penelitian harus memuat hal berikut seperti judul artikel, nama penulis tanpa gelar, afiliasi penulis, email penulis, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, subjudul, jika diperlukan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Nah, Pedagogik Jurnal Pendidikan juga menyarankan beberapa pedoman referensi yang bisa kita lihat di layar ini. Nah, selanjutnya ada bagian plagiat atau plagiarisme. Pada bagian ini menjelaskan kebijakan jurnal terkait plagiarisme, termasuk harus menggunakan alat seperti Turnitin untuk memastikan keaslian karya. Nah, selanjutnya ada biaya pemrosesan artikel atau APC, atau Article Processing Charge, menyampaikan informasi mengenai biaya yang dibayar setelah artikel diterima untuk diterbitkan guna menutup biaya operasional. Artikel yang diterbitkan di Pedagogik Jurnal Pendidikan tersedia secara gratis daring. Untuk proses penerbitan terdapat biaya pemrosesan artikel atau APC untuk menutupi berbagai layanan penerbitan yang mereka berikan. Biaya tersebut termasuk penyediaan alat daring untuk editor dan penulisan, produksi artikel dan hosting situs web jurnal, layanan abstrak dan pengindeksan artikel, doi, layanan pelanggan, dan koreksi naskah. Selama proses pengajuan, tidak ada biaya yang dikenakan. APC dibebankan kepada penulis ketika naskah mereka diterima secara editorial dan sebelum publikasi. Nah, selanjutnya adalah biaya pengiriman artikel. Nah, biaya ini merupakan biaya yang dibayar di awal saat pemasukan naskah. Biaya untuk mengirimkan naskah awal pada Pedagogik Jurnal Pendidikan sebesar 0 alias gratis. Tidak dibebankan biaya. Nah, selanjutnya ada bagian etika publikasi atau publikasi etik. Itu menjelaskan etika publikasi yang harus dipatuhi oleh penulis, editor, dan reviewer. Dalam Pedagogik Jurnal Pendidikan terdapat beberapa etika publikasi harus dipenuhi seperti pedoman etika publikasi, etika dalam publikasi ilmiah, penanganan dugaan pelanggaran etika penelitian, keputusan publikasi, pengaduan banding, keadilan dan kerahasiaan, konflik kepentingan, tugasan etika peninjau, tanggung jawab penulis, hak cipta dan kekayaan intelektual, proses peninjauan sejawat, serta diskusi dan koreksi pasca publikasi. Nah, bagian selanjutnya adalah pemberitahuan hak cipta atau copyright notice. Itu menjelaskan hak cipta artikel yang telah dipublikasikan. Nah, pada Pedagogik Jurnal Pendidikan, para penulis yang menerbitkan karya mereka di jurnal ini menyetujui hal-hal berikut seperti para penulis mempertahankan hak cipta dan memberikan hak kepada jurnal untuk publikasi pertama dengan karya tersebut secara bersamaan dilisensikan di bawah lisensi International Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 yang memungkinkan orang lain untuk membagikan karya tersebut dengan pengakuan atas kepengarangan karya dan publikasi awal di jurnal ini. Para penulis dapat membuat perjanjian kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non-eksklusif versi karya yang diterbitkan dalam jurnal, misalnya mengunggahnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku dengan pengakuan atas publikasi awalnya di jurnal ini. Nah, yang ketiga, penulis diperbolehkan dan didorong untuk memposting karya mereka secara daring. Nah, itulah bagian-bagian terdapat dalam Pedagogik Jurnal Pendidikan. Nah, secara keseluruhan, menu navigasi ini menunjukkan bahwa jurnal pedagogik dikelola secara profesional dan transparan, serta memudahkan pengguna dalam mengakses informasi yang dibutuhkan.
Nah, selanjutnya kita membahas sedikit tentang edisi terbitan atau isu dan volume. Nah, bagian ini kita dapat lihat pada navigasi rumah atau homepage. Nah, bagian isu atau volume bisa kita lihat pada menu homepage. Pedagogik Jurnal Pendidikan memiliki edisi terbaru yang ditampilkan adalah volume 12 nomor 2 tahun 2025. Volume mewakili kumpulan terbitan selama 1 tahun. Volume 12 berarti jurnal tersebut telah memasuki tahun ke-12 terbit dengan volume yang sudah mencapai 12. Dapat disimpulkan bahwa jurnal ini telah memiliki pengalaman dan keberlanjutan dalam publikasi ilmiah. Sedangkan isu atau nomor mewakili edisi spesifik dalam 1 tahun volume tersebut. Jurnal ini memiliki isu atau nomor 2 berarti terbit 2 kali dalam setahun atau 2 edisi per tahun. Hal ini menunjukkan konsistensi penerbitan dalam jurnal pedagogik, jurnal pendidikan. Selanjutnya, Selanjutnya, kita akan melihat salah satu artikel yang diterbitkan di jurnal ini di bagian current untuk melihat artikel edisi terbaru yang diterbitkan. Misalnya, current di bagian saat ini atau current. Nah, misalnya kita ingin melihat artikel dengan judul mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kreativitas siswa melalui Hari Pasar. Bisa kita klik saja langsung pada bagian judulnya. Nah, sudah ditampilkan. Jika kita ingin melihat full text-nya, kita bisa scroll ke bawah sampai menemukan tulisan seperti ini, ada file PDF-nya. Bisa kita klik sehingga kita akan diarahkan ke full text-nya berbentuk PDF. Kita tunggu. Nah, setelah PDF muncul, kita bisa melihat full text dari artikel ini. Dengan judul Integrating Islamic Values in Project-Based Learning to Enhance Students' Creativity Through Market Day, atau bahasa Indonesia-nya, mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kreativitas siswa melalui hari pasar. Nah, yang di bawah judul ada terdapat penulis dan afiliasi. Informasi penulis ditampilkan secara jelas di bawah judul artikel. Nama penulis ditulis tanpa gelar akademik dan disertai dengan afiliasi institusi serta alamat email. Hal ini penting untuk menunjukkan kredibilitas penulis dan memudahkan komunikasi akademik. Afiliasi juga memberikan informasi mengenai asal institusi penelitian sehingga pembaca dapat mengetahui konteks penelitian tersebut. Nah, pada artikel ini itu penulisnya Saiful Bahri, Hayatur Rahman, dan Ade Nupriyatna yang berasal dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia DKI Jakarta Indonesia dan Stay Karisma Sukabumi West Java Indonesia, dan alamat emailnya bisa kita cantumkan salah satu, yaitu penulis pertama saifulbahri@unisia.ac.id. Nah, selanjutnya ada DOI atau Digital Object Identifier yang berfungsi sebagai identitas unik dan permanen. DOI memudahkan artikel untuk ditemukan dan disitasi secara konsisten. Penggunaan DOI menunjukkan bahwa jurnal ini telah terintegrasi dengan sistem publikasi internasional dan dikelola secara profesional. Nah, selanjutnya ada abstrak artikel. Abstrak merupakan bagian penting dari artikel karena memberikan gambaran singkat tentang isi penelitian. Pada jurnal ini, abstrak ditulis dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris terlebih dahulu dan bahasa Indonesia, serta disertai keyword atau kata kunci. Pada artikel ini, abstraknya menjelaskan mengenai bahwa pembelajaran masih terbatas sehingga kurang mampu mengembangkan kreativitas siswa sehingga diperlukan inovasi melalui project-based learning melalui kegiatan Market Day. Penelitian ini bertujuan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan pembelajaran melalui kegiatan hari pasar agar siswa dapat belajar secara aktif dan kontekstual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Nah, juga hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PJBL berbasis hari pasar berfungsi sebagai model pembelajaran integratif yang menghubungkan pembelajaran pengalaman dengan internalisasi nilai. Ini membantu membangun kompetensi yang lebih luas dalam pendidikan. Nah, sekianlah pengenalan dari bagian-bagian jurnal oleh saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.